Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bunda yang ada di rumah? Bunda doakan semoga kalian senantiasa sehat, bersemangat, dan tetap ceria mengikuti pembelajaran bersama Bunda Risma. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita hari Kamis yang lalu tentang apa? Yaitu tentang magnet, dan kita lanjutkan juga dengan materi kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Oke Ananda, langsung saja untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang medan magnet. Simak baik-baik ya nak. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Lalu, bagaimana cara membuat magnet? Mari kita simak video berikut ini. A. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. B. Cara pembuatan magnet dengan digosokkan. Ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama yaitu dengan cara digosokkan. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Gosokkan besi atau baja dengan magnet searah kurang lebih 5 menit. Kemudian dekatkan besi tersebut pada jarum. Jika besi tersebut dapat menarik jarum, artinya besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. C. Cara pembuatan magnet dengan induksi. Pembuatan magnet yang kedua adalah dengan cara induksi. Cara pembuatan magnet dengan cara mendekatkan sebatang baja atau besi dengan sebuah magnet. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Ketika magnet dijauhkan dari batang besi, maka besi akan kehilangan sifat kemagnetannya dan tidak dapat menarik paku-paku. Sedangkan jika didekatkan namun dapat menarik paku, artinya besi atau baja tersebut mengandung magnet. D. Cara pembuatan magnet dengan elektromagnet. Pembuatan magnet yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet, yaitu dengan mengalirkan arus listrik pada baja atau besi. Elektromagnetik termasuk jenis magnet sementara. Hal ini karena ketika arus listrik diputus, maka sifat kemagnetan bahan akan hilang dalam hitungan detik, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau terlepas. Nah Ananda, itulah tadi materi tentang medan magnet dan cara pembuatan magnet. Sekarang kita akan melanjutkan tentang peran dan kerjasama negara Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Dan kita pelajari hari ini ada 2 materi pokok. Yang pertama, macam-macam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Ada banyak. Beberapa di antaranya adalah 1. Melakukan kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau biasa disebut AICO. Kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang industri dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga,
produksi vaksin, dan abu soda. Beberapa proyek ASEAN di bidang industri yaitu dibangunnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia dengan nama ASEAN Aceh Fertilizer Project, dibangunnya pabrik pupuk di Malaysia dengan nama ASEAN Urea Project, dibangunnya pabrik industri tembaga di Filipina dengan nama ASEAN Copper Fabrication Project, produsen vaksin di Singapura dengan nama Asian Vaccine Project, dan produsen abu soda di Thailand, Rock Salt Soda Ash Project. Yang kedua adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Thailand dan Vietnam merupakan penghasil beras terbesar di ASEAN. Thailand dan Vietnam sebagai penyedia cadangan makanan bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura berperan sebagai penyedia cadangan makanan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, dibentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. AFTA jika di Indonesia lebih dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA merupakan sebuah kerjasama yang memberikan fasilitas khusus untuk produsen di sektor produksi lokal. Kerjasama ini dilakukan untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang nomor 4, dibentuknya Asian Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Kemudian, tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang kelima, kerjasama bidang ekonomi pariwisata. Rencana strategis di sektor pariwisata ini sudah dimulai pada tahun 2016 dan direncanakan sampai dengan tanggal 2025 mendatang. Pariwisata menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bertujuan untuk memajukan budaya dari masing-masing negara. Nomor 6, dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Kegiatannya yaitu mempromosikan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Membantu meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga menumbuhkan daya tarik investor Jepang yang ingin berekspansi ke negara-negara ASEAN. Nomor 7, diadakannya SEA Games. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena pembangunan fisik sarana dan prasarana yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Selain itu, geliat ekonomi meningkat dengan dibangunnya hotel baru, terserapnya tenaga buruh, dan meningkatnya sentra kerajinan rakyat. Kemudian, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Yang kedua, Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games. Yang keempat, Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Yang kelima, Indonesia sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan perdagangan bilateral.
Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini, tugas hari ini adalah kalian mengisi peta pikiran tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Bagi yang punya buku bisa langsung mengisi di halaman 3, tema 5. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.